Di suatu pagi, ada dua cewek yang bernama Iva dan Faila. Mereka hendak mendaki ke Gunung Keluk. Ketika di perjalanan, mereka bertemu temannya, yaitu Fahri. Nggak nyangka kita ketemu di sini. Wah, Fahri bawa kamera. Niat banget nih, pasti mau hunting foto. Hehehe, iya, sayang banget dong kalau pemandangan sebagus ini gak diabadikan. Mereka bertiga akhirnya melanjutkan perjalanan bersama-sama. Kenapa ya hasil foto di HP kurang bagus? Fahri, kenapa sih hasil foto di kamera kelihatan lebih nyata? Oke, aku jelasin. Jadi, kamera itu salah satu jenis alat optik yang cara kerjanya memanfaatkan prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya. Namun, alat optik tidak hanya kamera saja, ada mata, loop, mikroskop, dan juga teropong. Nah, cara kerja kamera itu sama halnya dengan mata. Kamera bekerja dengan membiaskan cahaya yang dipantulkan benda di depannya. Misalnya, pada kamera DSLR yang aku bawa ini, itu memiliki struktur kompleks yang fungsinya hampir sama dengan mata. Di kamera itu mempunyai 6 bagian, yaitu 1. Lensa, 2. Film, 3. Diafragma atau aperture, 4. Layar shutter, dan yang kelima pengatur fokus. Kamera menggunakan lensa cembung untuk membantu menangkap gambar. Lensa ini bentuknya bagian tengah lebih tebal daripada pinggirnya dan berfungsi untuk mengumpulkan cahaya dari objek yang difoto. Saat cahaya dari objek masuk ke lensa, lensa cembung membelokkan cahaya itu dan memfokuskan bayangannya ke sensor kamera. Bayangan yang terbentuk bersifat nyata terbalik dan akan diperkecil. Kemudian sensor kamera itu menangkap bayangan dan mengubahnya menjadi gambar digital. Kemudian awalnya bayangan terbalik, itu kamera otomatis membaliknya agar terlihat normal di layar. Bagian film memegang peran penting dalam menangkap gambar. Film adalah lembaran tipis yang dilapisi bahan kimia pekat cahaya. Saat kita menekan tombol jepret, cahaya dari objek masuk melalui lensa dan diarahkan ke film di dalam kamera. Cahaya yang jatuh ke permukaan film akan mengubah lapisan kimia sesuai intensitas dan warna cahaya tersebut. Hasilnya, terbentuklah bayangan objek dalam bentuk negatif, bagian terang jadi gelap, dan sebaliknya. Film ini kemudian harus melalui proses pencucian atau dikenal sebagai proses pemrosesan film agar gambar bisa dilihat dan dicetak menjadi foto. Diafragma atau aperture adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur banyak atau sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam kamera dan diterima oleh film atau sensor. Diafragma berbentuk seperti lubang kecil di dalam lensa yang ukurannya bisa diperbesar atau diperkecil. Ketika kita memotret, diafragma akan membuka dengan ukuran tertentu. Semakin kecil lubangnya, maka semakin sedikit cahaya yang masuk. Sebaliknya, jika lubangnya lebih besar, cahaya yang masuk akan lebih banyak. Layar shutter adalah alat yang berfungsi untuk menutup dan membuka jalannya cahaya menuju ke film. Shutter bekerja sangat cepat, hanya membuka dalam waktu sepersekian detik saat tombol jepret ditekan. Saat shutter terbuka, cahaya dari lensa masuk dan mengenai film, sehingga gambar bisa terbentuk. Setelah itu, shutter langsung menutup kembali untuk menghentikan cahaya masuk. Lama waktu shutter terbuka disebut juga dengan shutter speed. Jika dibuka lebih lama, maka cahaya yang masuk juga lebih banyak. Kemudian, jika dibuka lebih cepat, cahaya yang lebih sedikit.
Pengatur fokus berfungsi untuk mengubah jarak lensa terhadap film atau sensor agar bayangan benda bisa terbentuk dengan jelas dan tajam. Saat kita memutar pengatur fokus secara manual atau otomatis, posisi lensa akan bergeser maju atau mundur. Perubahan posisi ini membuat kamera bisa menyesuaikan titik fokus tergantung seberapa jauh jarak objek dari kamera. Jika fokus tepat, cahaya dari objek akan bertemu tepat di permukaan film, sehingga gambar tampak jelas. Jika tidak tepat, gambar akan terlihat buram.